siang dan selamat sejahtera untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih atas hadirnya di sini di Aula Puskesmas Sumberawat. Kami memohon maaf kepada ibu karena sudah meminta waktu sedikit untuk mendengarkan penyuluhan dari kami mengenai peranan suami dalam kooperasi laktasi. Karena sekarang banyak ibu-ibu yang tidak mau menyusui anaknya, padahal ASI itu harus untuk anak-anak, apalagi bayi ya. Jadi karena ini kayaknya bapak-bapaknya ini pada bapak-bapak yang muda yang baru mau punya anak, ini kami akan memberikan informasi sedikit tentang peranan suami dalam laktasi ya. Untuk itu kami harapkan ibu-ibu atau bapak-bapak di sini mendengarkan penjelasan dari kami. Kepada Pak Sulaiman, kami silakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari Studi Asosiasi Pontianak. Jadi dalam kesempatan ini kami akan memberikan edukasi penyuluhan tentang bagaimana peranan suami dalam proses laktasi. Peranan suami dalam keberhasilan laktasi. Nah, jadi kita perlu juga tahu bahwa ASI itu memiliki nilai gizi ya. Yang pertama, ASI memiliki komposisi lemak, kemudian karbohidrat, protein, kemudian ASI juga mengandung zat anti infeksi, kemudian juga mengandung zat bioaktif. Nah, salah satunya itu untuk mencegah penyakit ya, kemudian untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian lanjut. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui ibu-ibu dan bapak sekalian ya. Jadi jenis-jenis ASI. Jadi jenis ASI ini berbagai macam bentuknya. Yang pertama ada yang disebut dengan kolostrum. Jadi kolostrum ini adalah ASI yang keluar sejak hari pertama, hari kedua, dan ketiga setelah melahirkan. Jadi berwarna kekuning-kuningan. Ini sangat bagus sekali untuk antibodi, kemudian mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi. Jadi kadang-kadang kalau misalnya di masyarakat kita melihat kadang-kadang orang mengatakan ini adalah ASI yang tidak baik, karena dibuangnya dulu. Asin katanya. Kemudian yang kedua itu adalah namanya ASI transisi, yaitu adalah ASI yang keluar pada hari ke-8 sampai hari ke-11 setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah ASI matur, yaitu ASI yang keluar sejak hari ke-8 sampai hari ke-11 hingga seterusnya. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan suami, yang pertama adalah faktor internal. Jadi yang pertama dari faktor internal ini adalah umur. Nah, jadi umur seorang suami itu juga mempengaruhi hubungan terhadap istri. Ya. Umur ini berpengaruh secara biologis maupun psikologis dalam pengambilan keputusan. Misalnya memberikan makanan atau memberikan asupan gizi kepada seorang istri yang sedang menyusui. Kemudian tingkat pengetahuan dan sikap. Jadi untuk tingkat ini penting pengetahuan dan sikap yang dimiliki suami agar memiliki kemampuan untuk berperan sebagai penting partner dalam menunjang keberhasilan menyusui secara eksklusif. Kemudian tingkat pendidikan. Nah, semakin tinggi tingkat pendidikan suami, maka semakin mudah dalam menciptakan informasi yang berkaitan dengan proses menyusui pada bayi pada ibu yang menyusui. Kemudian pekerjaan. Nah, semakin pekerjaannya dari pendapatan, dari hasil gaji juga berpengaruh terhadap asupan gizi yang bisa diberikan oleh suami kepada istri. Lanjut. Kemudian faktor eksternal, jumlah anak. Jadi jumlah anak juga mempengaruhi pengalaman atau pengetahuan suami tentang pemberian ASI, sehingga menentukan bagaimana dukungan suami dalam memberikan ASI eksklusif. Kalau misalkan anaknya banyak, ya, jadi kan kadang-kadang sang suami kalau mungkin dari segi penghasilan, jadi dia merasa membagi penghasilan untuk bagikan istri yang sendiri.
menyusui. Kemudian keterpaparan informasi. Nah, artinya kalau misalnya suaminya itu jarang mendapatkan informasi tentang ASI atau komunikasi juga berpengaruh juga. Kemudian sosial budaya. Nah, dan sosial budaya di masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana peran suami terhadap pemberian ASI. Kemudian ada jenis-jenis dukungan suami. Yang pertama adalah dukungan instrumental suami, seperti pemberian uang, pemberian makan, makanan serta pelayanan kepada istrinya. Kemudian dukungan emosional suami itu meliputi ekspresi empati seperti perhatian, kepedulian, rasa memahami atau saling menyayangi terhadap istri. Kemudian dukungan informasi suami. Dukungan ini merupakan bentuk dukungan suami sebagai penerima atau penyebar informasi tentang segala informasi yang ada dalam kehidupan khususnya mengenai ASI eksklusif. Kemudian dukungan penilaian suami ini sebagai identitas anggota dalam status keluarga yang menjadi sumber validator. Terima kasih. Ya, mungkin dari setelah kami kembali Ibu Kusuma Stuti. Terima kasih Pak Sulaiman yang telah mendapatkan materinya. Baiklah, dari bapak-bapak ibu-ibu, apabila ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas, kami silakan. Ibu siapa namanya Bu? Gauna. Saya dari yang 12. Saya ini mau bertanya. Kadang juga kita ni mau buat susu badan ASI ni ya. Jadi bapaknya kadang asal dia menangisnya, nah saya ini anak kedua, yang anak pertama sekali dia menangis belum dia udah mak susu botol ya mak ya lah malas dia mak jerit-jerit jadi gimana Pak pas acara jalan saya pun dengar jadi nanti ibaratnya anak kedua nih, nah saya ini suka mendapat saya kasih dia Pak, jadi kan hemat ya Pak ya kalau kami kasih saya pun dengar gampang, jadi gimana Pak bagusnya Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya acara ini. Jadi suami saya pun mensupport biar Pak dia memberi semangat. Nah, demam susu botol ya, asal dia menangis. Jadi gimana Bu yang teriak menangis? Dia ulang dapat mau susu botol, gimana? Dia yang memberikan susu mah, kita ini mau ASI. Terima kasih Bu Jona ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan Pak Sulaiman untuk menjawab pertanyaan Bu Jona. Ibu Jona dengan suaminya ya? Pak Asep ya. Ya. Jadi kebetulan sekali mungkin pertanyaan dari Ibu Jona ini kadang-kadang juga sudah sering kan dengar, kemudian mungkin yang dari ibu-ibu lain itu juga ingin bertanya banyak ya. Jadi sebenarnya yang dipertanyakan oleh Ibu Jona ini sebenarnya itu ASI ini merupakan salah satu anugerah Tuhan yang paling sangat luar biasa. Yang pertama ya, kalau kita bandingkan dengan susu luaran selain ASI ya, itu ASI pertama murah. Artinya setiap saat tuh kalau misalnya bayi berbangun atau ingin lapar menyusu, ibu siap sedia. Kemudian tidak perlu dimasak, tidak perlu dilanjutkan membeli ya. Kemudian lagi dalam kandungan gizi yang terkandung dalam ASI itu mengalahkan produk-produk lain ya, karena mengandung zat antibodi ya, zat untuk pertumbuhan, zat untuk mencegah infeksi, kemudian untuk meningkatkan autoimun ya. Kemudian juga tidak perlu diolah, kemudian tidak perlu kan dibeli dengan harga yang mahal, asalkan ibu dengan pengertian suami ya memberikan makan asupan gizi yang seimbang dan bergizi sehingga produksi ASI ibu bisa bertambah baik. Nah kemudian juga setiap wanita itu kalau bisa melahirkan itu kan biasanya produksi ASI-nya itu berbeda-beda. Ada yang kadang-kadang setelah 1 minggu atau 2 minggu produksi ASI-nya itu berkurang. Nah